Shalom, jumpa lagi dengan saya yang menerangkan suratan Efesus. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 24 terkena tirai kehidupan sebagai prajurit Tuhan. Rinciannya pasal 6 ayat 10, kekuatan perang bagi prajurit. Ayat 11 sampai 17, kelengkapan senjata perang. Ayat 18 sampai 24, pertolongan para prajurit. Kita membaca ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Letak kekuatan prajurit adalah di dalam kuasa-Nya. Jika dia tidak memiliki kuasa itu, maka mudah ditaklukkan oleh musuh. Nah, untuk itu kita memeriksa kuasanya itu di dalam Roh Kudus, atau dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, bahwa letak kekuatan prajurit adalah di dalam kuasanya, yaitu dalam kuasa Allah, yaitu berarti di dalam Roh Kudus. 1 Tesalonika pasal 5 pasal 1 ayat 5. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Sebagai pemberita Injil, prajurit Tuhan itu adalah pemberita Injil. Jangan mengandalkan perkataan. Artinya, banyak kata-kata, apalagi bahasa-bahasa modern yang itu bisa membuat orang terkesima dan sebagainya, atau syair yang indah. Ada seorang hamba Tuhan karena menguasai syair itu, saya sendiri mengagumi, ya. Namun jika akhirnya dia hanya berkutat soal bahasa saja, belum lagi menguasai bahasa Inggris, bahasa Cina, dan lain sebagainya. Nah, itu andalannya. Maka jika mengandalkan itu, maka apa yang disampaikan itu tidak ada kuasanya. Dan pada akhirnya adalah tidak sampai pada perubahan sikap. Saya melihat tayangan live kemarin, ada seorang anak Tuhan, dia curhat, saya sudah nasihati begini-begini, tapi dia tidak berubah.
Padahal orang itu yang dia itu yang akhirnya ya sedikit berantem, tapi di dalam koridor yang masih bisa terselesaikan lah. Nah, kita melihat di situ bahwa dalam hal bersaksi, ya, kalau seorang itu mengandalkan kata-kata yang indah dan lain sebagainya, maka tidak ada kuasanya sampai merubah sifat dari orang yang diajak berinteraksi itu. Begitulah pemberita Injil. Rasul Paulus tidak menggunakan kata-kata yang indah, kata-kata yang muluk-muluk dan lain sebagainya. Tetapi dia mengandalkan kuasa Roh Kudus yang memberi kepastian. Nah, jadi di sini kuasa Roh Kudus itu kita harus ada itu. Sejauh mana kuasa Roh Kudus ada pada kita, demikianlah Injil atau firman Allah itu tersampaikan. Dia mengena kepada hati seseorang. Jadi kuasa Roh itu, Roh Kudus itu memberi kekuatan, meneguhkan firman Allah di dalam hati orang. Berikutnya di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kesembuhan itu adalah kuasa Allah yang menyertai seorang hamba Tuhan. Dia berdoa saja, maka orang itu sembuh. Apalagi ditumpangin tangan. Mengusir setan juga, kalau tidak ada kuasa, maka setan itu loncat dari orang itu ke dia sendiri nanti. Saya ada pengalaman itu, mengusir setan seorang pemuda. Wah, dia sudah kepayahan. Hamba Tuhan yang sebelum saya mendata, kamu setan dari yang ada di ular itu, di Taman Eden ya? Iya. Kamu setan dari, iya. Ya, setan kok ditanya begitu? Ya, anak muda ini ya kepayahan. Waktu giliran dia masuk, dia udah kecapean ya. Saya melihat, waduh, nggak bisa dibiarkan ini. Saya pas bawa Alkitab, saya langsung usir. Dia sembuh.
dia keluar setannya, nempel di pembantu, usir lagi pembantu. Tapi pada akhirnya setan itu pergi. Nah, itu semua adalah kuasa yang diberikan. Tuhan ini berjanji kita manfaatkan itu. Nah, seberapa banyak kita menerima Roh Kudus, ya tergantung kita. Kita berdoa banyak, maka Roh Kudus semakin banyak. Kalau hamba Tuhan nggak pernah berdoa, ya jangan harap mendapat kuasa. Dia mengandalkan kata-kata tadi. Nah, jadi letak kekuatan seperti contohnya itu anak Skewa itu, 7 orang itu ngusir setan, setannya nggak lari, tapi 7 ini digagahi oleh mereka, oleh setan itu, lari telanjang. Karena apa? Mereka tidak memiliki Yesus dalam hidupnya, apalagi Roh Kudus. Nah, itu contoh-contoh real dalam Alkitab dan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kita belajar sebagai prajurit Tuhan harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kita nggak bisa sendiri menghadapi manusia yang kebutuhannya berbeda-beda. Apalagi kalau diberikan khusus, wah itu bisa tokcer itu. Sekali berdoa pasti sembuh. Ya di sini kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dalam menyampaikan firman Allah, berita Injil sebagai laskar Kristus. Dan lagi supaya jangan kita menyombongkan diri bahwa itu adalah pemberian Tuhan, karunia Tuhan. Tidak harus kita berbangga diri, tapi lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekian, terima kasih atas atensi Anda. Kembali untuk besok kita lanjutkan suratan Efesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.